지금 나 따라오는 거야? 네가 어떻게 감옥에 안 있고 밖을 돌아다녀? 쥐새끼야! 무슨 법이 그래? Sang pelaku kejahatan atas kematian ibunya dihukum secara ringan. Seorang anak dari korban yang mengetahui jika hukum sudah tidak adil, sejak saat itu pun memutuskan untuk menjadi malaikat maut bagi para penjahat yang bebas berkeliaran. Bagaimana aksi sang vigilante menegakkan hukum? Mari kita mulai saja ke alur ceritanya. 돈이 없어? 그지 새끼야? 아빠 좀 해줘? 아 진짜 씨발 뭘 Aku lah sini menengan, ya mergo kowe cangkeman, ya tak imbangi lah. 기분이 나쁘다는 이유로 Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang anak kecil bernama Jiong. Dirinya sedang menunggu putusan hakim atas hukuman yang hendak diberikan kepada sang pelaku pembunuhan terhadap ibunya. Namun di sini, sang hakim memberikan sebuah hukuman yang amat ringan. Yang mana, pelaku tersebut hanya dihukum 3 tahun masa kurungan atas kematian ibu dari Jiong. 정신질환으로 치료받고 있는 실형을 선고한다. Di sini terlihat ekspresi dari Jiong yang amat tidak setuju dengan pernyataan dari hakim. Bagaimana tidak, Jiong melihat dengan mata kepalanya sendiri atas tindakan brutal yang dilakukan oleh sang pelaku terhadap ibunya. Dua 12 tahun pun berlalu. Di sini, kita kembali diperlihatkan dengan sang pelaku yang dahulu membunuh ibu dari Jiong. Sang pelaku hendak melakukan aksinya kembali dengan menghajar seorang supir bus. Diceritakan bahwa supir bus tersebut telah melaporkan dirinya kepada polisi atas perbuatan yang telah ia lakukan. Di saat tersebut pula, kita diperlihatkan dengan seorang pemuda misterius yang sedang mengamati aksi dari sang pelaku. Di sini, sang pemuda tersebut mencoba untuk membuntuti pelaku. 너 지금 나 따라오는 거야? 야, 네가 어떻게 감옥에 안 있고 밖을 돌아다녀? 그렇지 이 새끼야! Diceritakan bahwa pemuda tersebut adalah Jiong, sang anak dari korban yang ibunya dibunuh dahulu. Diceritakan sejak kematian dari ibunya, Jiong memutuskan untuk menghakimi para pelaku kejahatan yang bebas berkeliaran sebab putusan hakim yang dianggap meringankan oleh para masyarakat. Dengan sangat marah, Jiong tak segan-segan untuk menghabisi penjahat tersebut. 맞다. 이 새끼로 남아 있어줘서. Saya tegaskan kembali, jika Jiong merupakan pemuda yang baik. Ia hanya tidak bisa menerima keputusan dari hakim yang tidak adil untuk para pelaku kejahatan. Di pagi harinya, kita diperlihatkan dengan profesor kepolisian yang sedang mengajar beberapa anggota polisi muda. Termasuk di dalamnya adalah Jiong. Diceritakan sejak kematian ibunya, Jiong memutuskan untuk mengabdikan dirinya di lembaga kepolisian negara. Namun di lain sisi, ia juga main hakim sendiri kepada para pelaku kejahatan yang bebas berkeliaran. 그럼 나머지 미제 사건들은요? 이 미래 사건에 대해 가능성은 있지. 그러게. 초범도 초범이 아닐까? 이 문제는 경찰을 해가면서 Tak hanya pandai dalam akademisnya, Jiong juga amat mahir dalam bela diri yang ia tekuni. Hal tersebut terucap dari mulut sang pelatih sendiri. 너무 티내지 말라고. 김지용이가 대단한 거예요.
Di dalam kepolisian, Jiong memiliki dua sahabat dekat. Salah satunya ialah Senwok. Diceritakan bahwa Senwok merupakan murid teladan di angkatan Jiong. Di kepolisian, setiap akhir pekan merupakan hari libur untuk para polisi muda yang hendak dilantik. Di sini, kita diperlihatkan lagi dengan sahabat dekat dari Jiong yang bernama Bejot. Mereka berdua mengajak Jiong untuk ikut ke klub dan bersenang-senang. Namun di sini Jiong menolak. Hal tersebut karena akhir pekan merupakan waktu bagi Jiong mencari para penjahat yang harus diadili sendiri. Lewat berita dari televisi, Jiong mendapatkan target penjahat bernama Kim. Dikatakan bahwa Kim tersebut telah melakukan penyerangan kepada salah satu rumah di dekat stasiun Senpo. Akibat dari penyerangan Kim, sang penghuni rumah harus mendapatkan beberapa jahitan dan menghabiskan waktu 18 hari untuk pulih. Di sini, sang hakim menolak surat penangkapan yang ditujukan kepada pelaku. Dan karena hal tersebut, Jiong menganggap bahwa itu merupakan target yang amat tepat. Jion pun memulai aksinya dengan mendatangi rumah korban yang diduga akan kembali diserang. Dan nampaknya firasat dari Jiong benar-benar tepat. Terlihat pelaku Kim dan temannya yang kembali mendatangi sang korban. Di sini terlihat raut wajah ketakutan dari sang ibu pemilik rumah. Ketika sang pelaku mencoba untuk menindas, tiba-tiba Jiong datang di waktu yang tepat. Setelah menghukum Kim dan temannya, Jiong kembali mendapatkan seorang target penjahat. Dari info yang didapat, diceritakan bahwa seorang dokter telah melecehkan beberapa pasiennya dengan melakukan pembiusan terlebih dahulu. Sang dokter hanya mendapatkan hukuman 6 bulan tahanan. Dan bahkan, pengadilan tidak mencabut izin praktek dari sang dokter. Karena hal tersebut, Jiong menganggap bahwa sang dokter perlu dihakimi. Di sini, terlihat sang dokter yang hendak melakukan perbuatan bejatnya. Tak hanya itu, ia juga sengaja merekam perbuatannya melalui ponsel. Namun ketika aksi dimulai, Jiong hadir di waktu yang tepat. Tidak semua target dari Jiong dihabisi. Terkadang, ia juga sekedar memberi peringatan agar sang pelaku kejahatan bertobat. Seperti halnya yang dilakukan kepada sang dokter cabul ini. Jiong sengaja mematahkan beberapa jemarinya dan mengancam sang dokter agar cepat bertobat. Di pagi harinya, kita diperlihatkan dengan seorang jurnalis berita bernama Bu Choi. Diceritakan bahwa dirinya hendak menemui sang bos untuk memberikan sebuah materi berita yang sedang ia selidiki. Yang mana inti dari materi tersebut, berhubungan dengan beberapa tindakan dari Jiong. Bu Choi menyadari kemarahan masyarakat akan putusan hakim yang berulang kali selalu meringankan sang pelaku kejahatan. Bu Choi yang mendapati tentang seseorang misterius yang menghakimi para pelaku tersebut, ia menganggap bahwa berita yang ia selidiki akan sangat disukai oleh masyarakat. 솜방망이 처벌을 받고 풀려난 기사화된 사건들이었고 사람들의 공분을 상습적으로 환자들을 성폭행했는데 죗값에 맞게 응징한. Sang bos yang mengetahui jika Bu Choi merupakan orang yang bisa diandalkan, ia pun menyetujui berita tentang kasus yang dibawanya. Bu Choi menamai berita yang ia selidiki dengan judul Vigilante. 사람들은 이런 다크 비질란테. Dari agen terpercaya kami, Vigilante memiliki arti main hakim sendiri. Dan pastinya, itu ditujukan untuk Jiong yang mana menjadi aktor utama untuk menghakimi para pelaku kejahatan. Karena kasus berita yang dibawa oleh Bu Choi, kini beberapa masyarakat dan bahkan teman dari Jiong mengetahuinya. Namun mereka hanya mengetahui aksinya, bukan orangnya. Dan sekarang, nama Vigilante semakin populer di kalangan masyarakat karena beberapa berita televisi yang menayangkannya. Salah satu berita tersebut merupakan ucapan terima kasih dari seorang ibu yang pernah Jiong tolong. 고맙습니다. 덕분에 저희가 살게 됐어요. Beberapa hari kemudian, stasiun penyiaran dari Bu Choi benar-benar melejit sebab berita yang ia bawa tentang Vigilante. 대박입니다. 피드백 미친 듯이 오고 있어요. 제가 그랬죠? 대박이라고.
Di sini Bucha mengetahui bahwa Vigilante beraksi hanya setiap akhir pekan. 사건은 주말에 Bucha menganggap bahwa di akhir pekan berikutnya, sang Vigilante akan kembali melakukan aksinya. Namun pada kenyataannya, Jiong mengurungkan niatnya untuk menghakimi pelaku. Hal tersebut karena Jiong menyadari bahwa sang target sudah bertobat dan meminta maaf kepada korbannya. Karena tidak ada aksi dari Vigilante, penyiaran dari Bucha terhenti. Di sini, Bucha mencoba untuk mencari cara agar mendapatkan berita dari sang Vigilante. Yang mana, Bucha bersama beberapa anggotanya hendak mengungkap pelaku dari kasus Sion. 이 사건 가해자를 터뜨리면 어때요? Diceritakan bahwa beberapa tahun lalu, seorang gadis bernama Sion dilecehkan oleh tetangganya. Namun, nama dari sang pelaku disamarkan dan hanya mendapat kurungan 3 tahun di penjara. Bucha berharap dengan mengungkapkan nama dari sang pelaku, Vigilante melihat dan menjadikannya sebagai target. Dengan begitu, berita tentang pahlawan Vigilante dapat berlanjut. Ketika Bucha melakukan siaran, ponsel dari Jiong langsung menerima pemberitahuan. (2015년) 시윤이 사건도 범죄자의 인권을 이유로 끔찍한 일을 벌이고도 이제 이 사건을 시윤 보이십니까? 며칠 전 출소 Dan nampaknya, umpan yang dibuat oleh Bucha benar-benar termakan oleh Jiong. Namun karena berita dari Bucha juga, kini masyarakat mengetahuinya dan langsung berunjuk rasa ke kediaman dari sang pelaku. Diceritakan bahwa masyarakat tidak terima dengan putusan pengadilan yang meringankan sang pelaku. Meskipun banyak pengunjuk rasa yang datang, terlihat sang pelaku yang amat biasa saja dengan hal tersebut. Sang bos dari Bucha amat khawatir jika salah satu pengunjuk rasa nekat dan membunuh sang pelaku. Namun di sini, Bucha malah mengatakan bahwa sang pembunuh juga akan menjadi sang Vigilante. 그것도 비질란테가 되는 거죠. Di lain sisi, terlihat Jiong yang diam-diam masuk ke dalam ruangan berkas tentang kasus-kasus yang terkumpul. Diceritakan, ia hendak menyalin semua laporan dari kasus Sion. Namun di waktu tersebut, sang profesor datang. Di sini sang profesor menganggap, jika Jiong sedang menyelesaikan tugas. 힐링앱 개발 함께하는 것만으로도 영광입니다. Demi mendapatkan berita terbaru tentang Vigilante, Bucha sampai bermalam di sekitar lokasi dari sang pelaku. Di waktu tersebut, Bucha mendapati jika sang pelaku meninggalkan kediamannya. Tak ingin terlewat sedikit pun, Bucha langsung mencoba untuk membuntutinya. Di sini terlihat, tujuan dari sang pelaku mengarah ke sebuah pelabuhan. Ketika sampai di lokasi, Bucha kehilangan jejak dari sang pelaku pelecehan. Hal tersebut karena semua mobil yang dipakainya sama dengan yang lain. Di pagi harinya, beberapa polisi menyadari jika sang pelaku telah meninggalkan kediamannya. Dengan beberapa bukti, mereka menganggap jika sang pelaku hendak meninggalkan Korea dan menuju ke Tiongkok lewat pelabuhan. Sang pemimpin menugaskan 2 anggotanya untuk menjaga sang korban jikalau ada kemungkinan bahwa sang pelaku akan menyerangnya kembali. 구형사는 피해자한테 붙고 Sedangkan yang lain, mereka mencoba untuk menuju ke pelabuhan. Di lain sisi ketika sang profesor sedang memberikan materi, Jiong mendapati kabar tentang kaburnya sang pelaku pelecehan. 환경 속에서 피해자의 개인정보 Karenanya, ia langsung bergegas menuju ke tempat yang dianggapnya terdapat keberadaan dari sang pelaku. Ketika beberapa anggota dari Bucha tiba, ia mendapati beberapa polisi yang sedang mencari sang pelaku. 뭐좀 건졌어? Ketika sang bos memerintahkan untuk merekam detik-detik penangkapan, di sini Bucha melarangnya. Hal tersebut karena Bucha menyadari jika masyarakat menginginkan aksi dari Vigilante, bukan aksi dari para polisi. 부장님, 경찰이 잡는 거 범죄자를 박살내고 처단하는 영상. Tidak kehilangan cara, di sini Bucha mencoba untuk membuka kembali informasi tentang kasus Sion. Tujuannya, untuk mendapatkan lokasi pasti dari sang pelaku. Sampai malam hari, para polisi belum juga menemukan sang pelaku. Namun di sisi lain, Bucha mempunyai firasat jika sang pelaku tidak meninggalkan Korea, melainkan menuju ke apartemen dari sang korban.
Sang polisi yang mengetahui mobil dari Bu Choi, ia pun mencoba untuk mengikutinya. Berpindah ke apartemen kediaman dari Sion sang korban. Salah satu penjaga di depan kamar Sion, memutuskan untuk kembali ke markas polisi. Namun ketika sampai di bawah, ia melihat seorang kurir yang dianggapnya mencurigakan. Ketika sang polisi memerintahkan untuk membuka helm, terlihat itu bukanlah sang pelaku. Ketika sang kurir mencoba naik, dirinya diserang oleh pelaku pelecehan. Diceritakan bahwa ia hendak menggunakan jaket dan helm dari sang kurir untuk mengelabuhi polisi yang sedang berjaga. 밖에 수고하시는 분들이라고 주문이 왔. 내려놔 대가리 깨지기 전에. Ketika perkelahian sedang terjadi, Sion mencoba untuk membuka pintu dan melihatnya. Namun hal tersebut malah memudahkan sang pelaku untuk menangkapnya. Meskipun Sion sudah berusaha untuk melarikan diri, namun nampak usahanya yang sia-sia. Sang pelaku menganggap bahwa Sion telah menghancurkan hidupnya. Ia menganggap bahwa pengaduan terhadap sang pelaku membuat kehidupannya menjadi tidak nyaman. Namun, 세상이 나한테 이제라도 나 죽이고. ketika sang pelaku hendak menghabisi Sion, tiba-tiba Jiong datang di waktu yang tepat. 평생 반성하면서 살았어야지. Jiong amat marah terhadap pelaku yang belum juga jera dengan hukuman dari polisi. Karenanya, Jiong memutuskan untuk menghabisinya. Beberapa saat setelah itu, terlihat Bu Choi yang datang ke lokasi. Dengan berpura-pura sebagai penghuni apartemen, Bu Choi dengan santainya masuk ke dalam apartemen yang dijaga. Melihat korban dengan beberapa kata tulisan dari darah, Bu Choi berkeyakinan bahwa itu merupakan ulah dari vigilante. Dan nampaknya, berita baru tentang vigilante berhasil didapatkan. Dan dari beberapa aksinya, Jiong memantapkan dirinya menjadi sang vigilante. Menghukum sendiri para pelaku kejahatan yang dihukum ringan oleh pengadilan. Nantikan episode selanjutnya di beberapa hari ke depan. Dan dari saya, wassalam.